Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar rekan-rekan? Luar biasa. Luar biasa. Ulangi lagi ya. Apa kabar rekan-rekan? Luar biasa. Oke. Asik ya? Fluktuasi semalam asik ya? Gurih katanya. Ada yang tahu kenapa? Frekuensi kan masih hari Kamis. Itu kan benar. FMC member. Oke. Ini saya coba jabarkan secara lengkap ya. Kalau mau lebih lengkapnya untuk 4 bank sentral nanti ada di webinar sore nanti. Jadi kalau rekan-rekan tertarik apa yang akan terjadi minggu ini, termasuk juga untuk beberapa calon prospeknya, ya bisa hadir dalam webinar kami yang judulnya sudah kita sebar ke grup-grup ya. Kita tinggal lihat aja terus register. Oke, terpantau bahwa saham Asia pagi ini sesi pembukaan itu jatuh ya. Ya pastinya kalau Wall Street jatuhnya cukup signifikan, biasanya sentimen Asia, pasar saham Asia itu dibukanya lebih rendah ya, pasti atau gap bawah atau lebih rendah. Ya, ini mengikuti Wall Street yang terkena aksi jual di pasar bearish. Jadi beberapa analis di Wall Street itu sudah mengatakan kemungkinan indeks Amerika ini sudah memasuki fase bearish. Ya, kalau kemarin mereka masih lihat patokannya di sini nih untuk bearish, ternyata semalam itu sudah memasuki indikator yang untuk pasar bearishnya. Lalu kenapa? Nah ini seperti kemarin saya bilang bahwa faktor utama pergerakan pasar belakangan ini sampai mungkin akhir tahun ini adalah kebijakan pengetatan pengetatan bank sentral ya, entah itu suku bunga, entah itu stimulusnya. Oke. Nah yang paling berpengaruh adalah pengetatan di suku bunga ya, suku bunga baik Fed maupun bank sentral lainnya. Nah itu semua tercermin, bisa dibilang tercermin lebih dulu di pasar obligasi. Oke. Jadi kekhawatiran dari apa yang akan dilakukan Fed itu tercermin lebih dulu biasanya di pasar obligasi. Nah, karena orang-orang Wall Street itu kalau analisa itu komprehensif ya, kalau kita kan kalau lagi ada posisi yen ya kita ngeliatnya yen, kalau ada posisi gold kamu ngeliatnya goldnya aja, ada posisi sterling ngeliatnya sterling aja. Nah, kalau di Wall Street itu secara menyeluruh. Apa sih yang sedang gerakin pasar saat ini ya, jadi mereka langsung aware nih ketika melihat pasar obligasi, yieldnya obligasi yang terkena aksi jual dan yieldnya naik, berarti investor di pasar obligasi itu memiliki kekhawatiran adanya langkah agresif di Fed ya. Kenapa terjadinya nggak langsung hari Jumat atau terjadinya hari Senin kemarin, hari Jumat ya? Biasanya kalau data itu mereka harus analisa sampai sehari 2 hari, analisa komprehensifnya. Tapi kalau ada respon spontan ketika data keluar, itu memang sering kita ikutin. Tetapi rekan-rekan sini agak jarang mengikuti hasil komprehensif analisa dari data tersebut. Oke, misalkan gini, Jumat ada data inflasi spontan, pergerakannya spontan kita lihat, oke, pergerakannya naik turun dan kita mengambil posisi di situ. Tetapi yang sesungguhnya terjadi, si analis Wall Street ini yang memiliki analisa komprehensif, mereka akan lihat sampai seberapa jauh data itu berpengaruh. Nah, untuk melihat itu biasanya ada jarak sehari 2 hari. Nah, kemarin terjadi aja di hari Senin dan di perdagangan Amerika. Oke. Nah, kita yang ada di Asia akhirnya bisa meresponnya adalah hari Selasanya. Ya. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini mengikuti analisa dari tim risetnya
kita ya, itu kekhawatiran itu sebenarnya sudah dari kemarin-kemarin udah kita kasih tahu. Kalau inflasinya naik segini, apa yang harus dilakukan? Ini apa yang harus dilakukan? Sampai nanti kita lihat ada respon pasar. Ya, memang respon pasar di malam hari Senin malam itu memang kita nggak bisa kabarin karena kita kan bukan di jam kerja kita, ya kan? Nah, mungkin itulah beberapa tanda-tanda itu sudah kita kasih tahu sebelumnya. Yield obligasi mencapai level tinggi 2 dekade karena kekhawatiran langkah lebih agresif kenaikan suku bunga Fed. Sentimen Asia akan mengikuti sentimen pasar Amerika, dan yang paling penting adalah Goldman Sachs itu melihat bahwa ada potensi kenaikan 75 basis point. Kalau Goldman Sachs sih saya melihatnya ini bukan barang baru, ya. Dari kemarin dia sudah mencoba untuk memberitahu pasar bahwa ini potensi kenaikan sampai 75 basis point itu masih ada, ya. Dan akhirnya terbukti di data hari Jumat kemarin CPI-nya bagus banget, ada di level rekor juga. Nah, akhirnya pasar mencoba untuk mengamankan posisi. Yield 10 tahun berada di 3,382%, naik dari penutupan Senin 3,371. Jadi ini naik terus ya yieldnya. Nah, yield 2 tahun yang lebih sensitif terhadap kenaikan suku bunga itu naik dari 3,4 ke 3,281. Nah, saya harus kasih tahu bahwa pasar obligasi adalah pasar yang cukup aman. Bisa dianggap sebagai aset yang aman atau aset haven, ya, safe haven. Jadi kalau ada kejadian seperti ini, mereka tuh larinya ke pasar obligasi. Ya, sehingga meningkatkan yield. Oke. Nah, inflasi yang tinggi, perlambatan pertumbuhan, dan suku bunga lebih tinggi merupakan faktor kombinasi untuk merusak aset finansial. Oke, ini 3 faktor ini sedang terjadi sekarang, ya. Lalu juga ada kekhawatiran, ya, kalau Fed-nya lebih agresif. Nih kalau sekarang nih 50 basis point dianggap masih belum bisa meredam inflasi. Tapi kalau 75 basis point justru dikhawatirkan akan terjadi resesi. Nah, dilema kan? Si kakek siapa namanya? Powell, dia dilema, mau 50 basis point nggak ngaruh, 75 basis point pada akhirnya harus jatuh dalam resesi. Oke? Nah, kalau kalian rekan-rekan di sini menjadi Powell, apa yang harus dilakukan? 75 basis point apa 50 basis point? Seperti gambar yang kemarin Pak Richard kirim ke grup, saya jadi pengen ikutan ngecek gitu. Ada yang 20 basis point, ada 75 basis point. Mana yang harus dilakukan? Hah? 50? 50 kan inflasinya nggak ngaruh. 75, jadi jatuh dalam resesi nggak apa-apa. Hah? Nah, kalau melihat sifatnya Amerika, ya, saya pikir menurut opini saya adalah dia akan memilih Amerika jatuh dalam resesi. Karena dia siap untuk bangkit kembali, nantinya lebih siap untuk bangkit, ya. Nah, yang gawatnya adalah nanti akan berpengaruh pada global, ya. Kalau Amerika resesi, sudah dipastikan yang lainnya akan resesi. Bahkan sekarang Amerika inflasi aja, ada beberapa negara yang lain di negara berkembang itu belum inflasi. Mereka masih ada di fase-fase mau untuk bertumbuh. Bayangin aja kalau misalkan Amerika jatuh dalam resesi, bagaimana negara-negara berkembang yang masih belum inflasi kemarin, masih dalam resesi lah, tambah resesi lagi, ya. Indeks dolar naik ke 105.19 terhadap mata uang kecuali terhadap yen. Ya, kalau kita lihat yen Jepang kemarin semalam itu malah menguat, ya. Malah menguat. Sterling kemana? GBP USD jatuh apa naik?
Ya? Turun. Euro USD semalam naik atau turun? USD JPY semalam naik atau turun? USD JPY. Masa? Sekarang berapa? Oke. Nggak hariannya turun sama naik? Senin? Turun kan? Jadi dolar itu menguat terhadap mata uang lainnya, tetapi terhadap yen dia justru lemah. Dolar masih berada dekat level tinggi 20 tahun dan semua aset mengalami kerugian seiring investor mencoba mengamankan posisi untuk langkah lebih agresif menaikkan suku bunga Fed dan potensi ekonomi jatuh dalam resesi. Nah, ini yang tadi saya bilang, ya, dilemanya Fed itu ada potensi untuk jatuh dalam resesi. Oke. Nah, untuk emas itu harga masih berkisar dekat level rendah 4 minggu karena penguatan dolar Amerika berlawanan dengan permintaan safe haven. Ya, jadi aset hedge inflasinya emas, perannya yang kemarin sempat naik itu akhirnya harus hilang lagi karena kekhawatiran kenaikan suku bunga. Oke. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman trading emas ya harus ikutin ini, harus ikutin berita kenaikan suku bunga, dia maunya yang kemana sama inflasi.